Hadirin yang kami hormati, sambutan Kepala Sekolah SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta, Ustadz Sumardi SPD, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Bapak Mujino SPD MACC, beserta jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Bapak Santo Mugi Prayetno, Ketua Tim Kerja Kurikulum, Ibu Susilastuti SPD JAS, selaku pengawas SD Jogja Timur untuk wilayah Umbul Harjo dan Pakualaman. Yang kami hormati Bapak Ahmadi Solihin, SPDI MPDI, selaku pengawas SDMI Yogyakarta wilayah Timur. Yang kami hormati Ketua JSIT wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ustadz Haji Agus Effendi SE. Yang kami hormati Ketua Yayasan Lukman Al-Hakim Yogyakarta, Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Agus Sofwan MPD. Yang kami hormati Ketua Badan Pelaksana Harian Konsorsium Yayasan Mulia Dr. Haji Ahsanul Fuadi SAG MPDI beserta seluruh jajaran BPH. Yang kami hormati pimpinan unit dari jenjang TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT di lingkungan Konsorsium Yayasan Mulia. Yang kami hormati Ketua Komite Sekolah, Bapak Dr. Sabar Nur Rahman MPD beserta jajaran pengurus Komite Sekolah. Yang kami hormati Ketua Komite Paralel Kelas 6, Ibu Diana Ayu Rumanti SE beserta jajaran pengurus Komite Paralel Kelas 6. Yang kami hormati pejabat Kalurahan Mujamuju, Bapak Dwi Wahyudi Hamzah ST, selaku Lurah Mujamuju, Bapak Sultan Marzuki MPDI, Ketua RW 01, dan Bapak Agung Praptono, Ketua RT 03. Yang kami hormati segenap Ustadz, Ustadzah, guru, karyawan SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Yang kami hormati ayah, bunda, orang tua siswa kelas 6 angkatan 26, serta yang kami banggakan dan kami cintai calon wisudawan wisudawati angkatan ke-26 SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta tahun pelajaran 2025-2026. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan, mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semuanya banyak sekali kenikmatan, sehingga kita semuanya diperkenankan oleh Allah bersilaturahim, berkumpul di ruangan ini dalam rangka akhirus sanah SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta angkatan ke-26. Kita bermohon kepada Allah rangkaian kegiatan yang telah dirancang oleh panitia senantiasa mendapatkan ridho dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada panutan kita, idola kita, baginda Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan yang pertama kami mengucapkan terima kasih, rasa syukur yang sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya atas kehadiran Bapak Ibu serta hadirin tamu undangan pada agenda siang hari ini. Kehadiran Bapak Ibu semuanya serta tamu undangan memberikan support, doa, dukungan moral dan spiritual kepada anak-anak kita yang pada hari ini anak-anak kita melewati satu episode perjalanan hidup mereka yang telah menuntaskan pembelajaran di jenjang SD. Perlu kami sampaikan bahwa tahun pelajaran 2025-2026 ini SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta dengan bangga meluluskan 95 siswa dengan capaian yang sangat menggembirakan, raihan TKA, tes kemampuan akademik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta mampu meraih terbaik kedua Kota Yogyakarta, Insya Allah, untuk jenjang SD swasta. Barusan tadi saya minta informasi dari Bapak Santo karena beberapa waktu yang lalu dinanti-nantikan akumulasi untuk peringkatan SD negeri dan swasta. Dan alhamdulillah meskipun ini belum dirilis, tetapi A1 dari Pak Santo, SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta mengukuhkan diri di peringkat 3. Masya Allah. Ya. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah ini satu pencapaian yang luar biasa Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Teruntuk kepada anak-anakku kelas 6, barakallah atas pencapaian ini. Tentu apa yang telah kita ikhtiarkan, apa yang telah kita usahakan, ya support dari ayah bunda semuanya, support dari dinas, dari Kemenak, dari ustadz-ustadz kita di yayasan, juga seluruh pimpinan di unit di konsorsium Yayasan Mulia yang senantiasa memberikan inspirasi, dukungan dan sebagainya. Anak-anak mampu meraih prestasi yang sangat membanggakan. Kemudian pada angkatan ke-26 ini pula, barakallah, capaian hafalan tertinggi, hafalan Al-Quran adalah 11,3 juz. Barakallah yang dicapai oleh Ananda Asaginta untuk siswa putri dan Mas Raffi Pamungkas yang mentorehkan capaian hafalan 6 juz 6 lembar untuk siswa putra. Barakallahu fikum. Masya Allah luar biasa pencapaian Ananda semuanya. Untuk yang selanjutnya izinkan kami memberikan wasiat dan amanat kepada anak-anakku khususnya wisudawan, wisudawati angkatan ke-26. Anak-anakku sekalian yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, hari ini bercampur aduk perasaan antara bangga, haru, karena barangkali anak-anakku sekalian di masa-masa ke depan, ya, kalian tidak akan sesering sebelumnya mendapatkan nasihat, mendapatkan arahan dari, mohon maaf ya, cerewetnya ustadz dan ustadzah. Gitu ya. Insya Allah apa yang telah ustadz ustadzah sampaikan kepada kalian bentuk dari rasa sayang ustadz ustadzah kepada anak-anakku semuanya.
Barangkali dalam kita semuanya berinteraksi, ada hal yang kurang berkenan, ada yang membuat anak-anak kecewa, dan juga kepada ayah bunda, orang tua siswa kelas 6, yang dalam kami juga berinteraksi dengan Bapak Ibu semuanya, ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah yang bisa kami upayakan di lingkungan SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. 6 tahun yang lalu ayah bunda datang ke SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta, menitipkan amanah membawa anak-anak untuk dididik di SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Kami semua, seluruh ustadz ustadzah telah berusaha semaksimal mungkin untuk menanamkan nilai-nilai karakter, menanamkan akidah yang lurus kepada anak-anak kita, membimbing dan membiasakan ibadah yang sholih untuk anak-anak kita, juga menumbuhkan dan mengembangkan karakter mulia anak-anak kita. Inilah yang bisa kami upayakan semaksimal yang bisa kami ikhtiarkan. Adapun segala kekurangan, kekhilafan, sebagai manusia biasa kami mengakui atas hal yang harapan yang mungkin belum tercapai, komunikasi yang barangkali belum sesuai dengan yang diharapkan, dan hal-hal yang lain yang kurang berkenan dari Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan teruntuk anak-anakku kelas 6, satu tahapan telah kalian lalui. Pencapaian hari ini bukanlah puncak dari tujuan perjalanan hidup kalian. Episode perjalanan hidup kalian masih panjang. Ustadz wasiatkan kepada anak-anak semuanya, jaga terus semangat ataupun pondasi kebaikan yang telah sama-sama kita tanam dan sama-sama telah kita laksanakan selama di SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Jaga keimanan, ketakwaan kalian, ojo leren dadi wong apik. Ya. Jangan berhenti jadi orang baik. Tentu perjalanan hidup kalian, petualangan kalian ke depan akan menemui hal-hal yang mengejutkan. Ya, di lingkungan baru yang nantinya kalian akan hadapi, peganglah teguh ya keimanan, keislaman, dan kemudian terus bersemangat, optimis. Ustadz doakan, Ustadz Sadah mendoakan yang terbaik untuk kalian untuk mencapai kesuksesan hidup tidak hanya di dunia ini namun juga hingga akhirat kelak. Demikian, barakallahu fikum anak-anakku kelas 6 yang sebentar lagi kalian akan resmi menjadi alumni di SDIT Lukman Al-Hakim ini. Sekali lagi terima kasih, barakallahu fikum, banyak salah khilaf dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Sumardi SPD. Selanjutnya bersama-sama kita akan mengikuti rangkaian acara berikutnya, yakni Esluha Award kelima. Kami akan mempersilahkan kepada Ketua Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Lukman Al-Hakim, kepada Ustadz Ahmad Agus Sofwan MPD, kami silakan untuk naik ke atas panggung untuk memberikan penghargaan. Kepada Bapak Sabar mohon tetap berada di stage untuk memberikan sambutan. Dan sambutan Ketua Komite Sekolah Esluha kepada Bapak Dr. Sabar Nurrahman MPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Mulia Bapak Kiai Haji Agus Sofwan, yang kita hormati Bapak Santo Mugi Prayitno dari Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, para ustadz, ustadzah yang juga sangat kita hormati, para pimpinan di lembaga-lembaga pendidikan di bawah Yayasan Mulia, ayah bunda yang berbahagia, betul berbahagia ya? Dan yang terkhusus kepada anak-anak kita semua yang semuanya hari ini pasti senang, pasti gembira, betul? Pertama, mari kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan sampai pada hari ini. Bagi ayah bunda sudah berhasil membawa putra-putrinya lulus kelas 6. Para ustadz ustadzah juga sudah diberi karunia oleh Allah berbagai karunia sehingga bisa membantu para orang tua ayah bunda untuk mendidik putra-putrinya. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang harus kita syukuri. Sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan terus mengalir kepada para sahabat, kerabat dan seluruh umat sampai akhir zaman. Kami mewakili seluruh orang tua, khususnya kelas 6, anak-anak SLUHA, pada kesempatan pagi hari ini, pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh ustadz, ustadzah, tendik, seluruh pengurus yayasan yang telah membantu kami di dalam menemani tumbuh kembang putra-putri kami. Selama 6 tahun, dulu kami menitipkan anak-anak kami dalam keadaan yang masih sangat anak-anak, masih sangat lemah, dengan ilmu pengetahuan yang sangat minim. Kini mereka atas bimbingan, didikan yang sudah dilakukan oleh para ustadz, ustadzah, mereka sudah tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang insya Allah kuat akidahnya, betul? Yang insya Allah baik ibadahnya, yang insya Allah karimah akhlaknya. Dan ini akan menjadi modal yang paling utama bagi putra-putri kami untuk bisa menatap masa depan yang masih sangat panjang. Kami para orang tua hanya sangat khawatir terhadap apa yang diperingatkan oleh Allah kepada kita semua. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu alaihim. Dan adalah takut kalian kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang kalian generasi yang lebih lemah, yang kalian khawatir akan kesejahteraannya. Maka dari itu kami titipkan putra-putri kami di SLUHA, salah satu sekolah terbaik yang ada di kota Yogyakarta ini, dengan harapan putra-putri kami bisa dibimbing akidahnya, dibimbing iman Islamnya, terus nampak akhlak mulianya. Di samping jelas prestasi akademiknya juga tidak kalah. Yang kedua, kami mohon maaf, pasti selama 6 tahun berinteraksi ada banyak dinamika. Namanya manusia, antara pikiran orang tua dengan pikiran anak, pikiran para ustadz ustadzah mungkin banyak perbedaan-perbedaan yang mungkin memunculkan ketidaknyamanan dan segalanya. Maka kami mohon maaf, sengaja atau tidak sengaja pasti ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan sebagai orang tua atau yang dilakukan oleh putra-putri kami di sekolah. Untuk itu dari hati yang paling tulus kami mewakili segenap orang tua memohon maaf. Barangkali selama ini banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Yang berikutnya kepada anak-anak kami ucapkan selamat. Anda telah melewati satu masa yang sangat penting dari keseluruhan kehidupan Anda. Mungkin selama sekolah Anda merasa ada banyak tugas yang berat,
ada PR-PR yang berat, ada ulangan yang harus dipelajari luar biasa, tapi itu insya Allah akan menjadi kenangan yang sangat indah di masa depan. Mungkin gara-gara Anda selama ini kita semua sudah berikhtiar ya, dengan doanya, dengan belajarnya, maka di masa depan kita akan memanen semua ikhtiar yang sudah teman-teman kerjakan hari ini. Jadi kami ucapkan selamat, mudah-mudahan semua bekal, semua pondasi yang sudah dibangun oleh Ustadz-Ustadzah hari ini, pondasi akidah, pondasi iman Islam dengan pilar-pilar kebiasaan ibadah itu akan menjadi kebiasaan yang terus-menerus, menjadi sebuah spontanitas. Jangan hanya karena kita menjadi murid SLUHA lalu kita sholat 5 waktu, jangan hanya karena kita menjadi murid SLUHA kita lalu menjadi penghafal Quran, tapi itu akan menjadi kebiasaan kita seterusnya. Siap teman-teman? Sholatnya yang 5 waktu, kebiasaannya kita menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, itu harus menjadi kebiasaan yang seterusnya sampai akhir hayat. Mudah-mudahan itu yang akan terjadi, dan kita doakan semoga semuanya menjadi anak-anak yang sukses, tetap soleh-solehah, menjadi kebanggaan guru, menjadi kebanggaan sekolah, dan juga menjadi kebanggaan orang tua. Tetap semangat, pantang menyerah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Komite Sekolah SLUHA, Bapak Dr. Sabar Nurrohman, MPD. Selanjutnya kita akan menuju ke SLUHA Awards ketiga. Kami persilahkan kepada Bapak Santo Mugi Prayitno, SPD MPD, untuk berkenan naik ke atas panggung. Hadirin yang berbahagia, berikut ini sambutan Ketua Tim Kerja Kurikulum SD, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Kota Yogyakarta, kepada Bapak Santo Mugi Prayitno, SPD MPD. Kami silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Bapak Dr. Andes Ahmad Agus Sofyan, yang saya hormati Ketua Komite, juga kakak senior saya Pak Dr. Sabar Nurrohman. Alhamdulillah Pak Ustadz ketemu lagi. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Lukman Al-Hakim Pak Ustadz. Yang saya banggakan guru-guru dari SD Lukman Al-Hakim dan tendiknya. Yang saya muliakan ayah, bunda, serta yang saya cintai anak-anakku semua kelas 6. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini kita bisa berkumpul di ruang yang megah, mboten anak-anak semua? Megah ya? Oh iya, alhamdulillah tiap tahun bisa ke sini ya Pak Ustadz ya. Anak-anakku Pak Santo enggak lama menyampaikan. Yang pertama saya sampaikan selamat atas nama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta kepada anak-anakku semua yang sudah melaksanakan seluruh rangkaian pembelajaran di jenjang SD. Tadi sampaikan Pak Ustadz Sabar, dari kelas 1 yang belum bisa baca tulis lancar, sekarang sudah bisa menulis WA dengan panjang ya. Siapa yang nggak bisa nulis WA panjang? Tunjuk tangan. Nanti, oh nggak bisa panjang ya? Cuma PPP gitu ya? PPP gitu ya? Ayah bunda, terima kasih nggih sudah membimbing anak-anak kita sampai dengan jenjang SD ini lulus. Anak-anakku semua, Pak Santo sangat berterima kasih kepada anak-anakku semua. Ayah bunda, kami juga sangat bersyukur dukungan, motivasinya, sehingga izin saya membacakan data nggih. Pak Ustadz Sumadi izin, yang dapat nilai 100 matematika berapa sini? Alhamdulillah 3. Tepuk tangan semua. Izin Pak Pimpinan Yayasan, Pak Ketua Komite,
kita Kota Yogyakarta yang SD penyumbang 13,1 nilai 100 matematika se-Indonesia. Tepuk tangan. Jadi disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Pusat Asesmen Pusmendik Pak Januar bahwa matematikanya Kota Jogja itu nomor 1 rata-ratanya. Alhamdulillah. Kalau bahasa Indonesia dan matematika juga nomor 1. Tepuk tangannya mana? Jadi izin tahun ini alhamdulillah berkat kerja keras anak-anakku semua dari anak-anak Lukman Hakim ini, kita bisa membuat nama Kota Yogyakarta itu semakin terkenal sebagai kota pendidikan. Jadi kemarin kami koordinasi dengan teman-teman di Pusmendik menyampaikan bahwa wah matematikanya Jogja. Kemarin kan anak-anakku heboh ya, WA-nya Pak Santo itu sama bunda-bunda sama ayah-ayah itu di WA banyak. Pak katanya kualitas soal antara gelombang 3-4 beda, antara sesu 1-2 beda. Kita langsung undang Bu Rahmawati dari Kapus Mendiknya. Pak Santo tenang saja, tidak ada perbedaan kualitas soal. Itu dijamin sama beliau. Terus pertama beliau datang ke Jogja, kita tanya, bagaimana nilai matematikanya SMP? Baik, tertinggi di DIY. Lanjut lagi, yang SD gelombang, beliau rawuh ke sini tuh di gelombang kedua, menyampaikan bahwa nilai matematikanya DIY SD itu bagus. Akhirnya selain bunda-bunda, ayah-ayah yang dagdikduk, saya juga dagdikduk. Kenapa? Kalau DIY yang SD sudah bagus di gelombang 1-2, terus yang Kota Jogja yang 3-4 bagaimana? Tambah deg-degan saya. Jangan-jangan nanti kita dapat yang kurang baik. Alhamdulillah kitalah pemenangnya. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi izin Pak Ketua Yayasan, Pak Ketua Komite, Bapak Ibu semuanya, kami menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya atas kerja dari ayah bunda, anak-anakku semua, Bapak Ibu guru, Ustadz Ustadzah yang sudah bekerja keras sampai dengan titik ini sehingga membawa anak-anak kita lebih baik dalam memberikan nama yang harum kepada Kota Yogyakarta. Anak-anakku, ayah bunda semuanya, mohon maaf, ijazah saat ini masih proses verifikasi, jadi setelah terbit kita akan langsung sampaikan. Yang kedua, sertifikat TKA karena itu yang menerbitkan dari Pusmendik masih dalam proses tanda tangan digital dari Pak Direktur. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semuanya, saat ini sertifikat TKA belum bisa kami sampaikan. Nanti segera setelah sertifikat TKA terbit, insya Allah kami segera sampaikan. Untuk anak-anakku yang mau mendaftar di luar Kota Jogja, nanti kami akan sampaikan ke Pak Ustadz Sumadi, Pak Kepala Sekolah, untuk menerbitkan surat keterangan hasil TKA yang bisa digunakan untuk mendaftar ke luar Kota Jogja. Kalau di dalam Kota Jogja, anak-anakku tidak perlu membawa surat keterangan itu karena di sistem kami semua nilai anak-anakku semua sudah kami miliki di database kami. Jadi ayah bunda ketika nanti putra-putri kita ada yang mau mendaftar ke luar Kota Jogja, nanti kami minta Pak Ustadz, Pak Kepala Sekolah untuk membuatkan surat keterangan nilai TKA agar bisa digunakan ke sekolah yang diinginkan. Tapi harapan kami, harapan Pak Wali Kota, harapan Pak Kepala Dinas, anak-anakku tetap sekolah di Kota Jogja. Siapa yang mau keluar Kota Jogja? Tunjuk tangan. Kota Jogja aja loh ya. Nggih ngaten ayah bunda semuanya, Pak Ustadz, Bapak Ibu guru semuanya, yang bisa kami sampaikan sekali lagi dengan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kami sampaikan matur nuwun dan matur nuwun atas kerja keras, kerjasama yang telah ayah bunda, Bapak Ibu guru yang berikan kepada kami sehingga kami juga dari Dinas Pendidikan merasa bangga atas semua prestasi yang telah ditorehkan. Tadi disampaikan Ustaz Sabar bahwa anak-anak dari Esluha ini tidak hanya cerdas akademik, juga akhlaknya insya Allah baik.
Tepuk tangan buat kita semua. Ngaten mawon Bapak Ibu, matur nuwun. Saya juga mohon izin Pak Ketua Yayasan, Pak Komite, Bapak Ibu semua, karena dengan adanya agenda yang bersamaan, dengan rendah hati kami mohon untuk izin pamit melanjutkan kegiatan selanjutnya. Matur nuwun, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kita. Matur nuwun sangat. Terima kasih kepada Bapak Santo Muji Prayitno, Ketua Tim Kerja Kurikulum SD, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Kota Yogyakarta. Sebelumnya kami juga ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Kepala Sekolah SMA IT Abu Bakar Yogyakarta, Ustadz Firman SSI, yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Pula Ketua Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Lukman Al-Hakim Yogyakarta, Ustadz Ahmad Agus Sofan MPD, yang telah berkenan hadir juga pada pagi hari ini. Dan kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Kepala Sekolah SDIT Lukman Al-Hakim Sleman ataupun yang mewakili Ustazah Novi Afriyadi SHI MPD. Kami ucapkan selamat datang dan sugeng rawuh semuanya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Ahmad Agus Sofan MPD berkenan untuk dapat memberikan sambutannya. Sebelum saya sambutan, tadi ada yang dapat nilai matematika 100. Berapa anak? 3. Siapa saja? Tolong maju ke depan. Dapat tantangan dari monggo. Karena saya itu dulu matematika sehingga ini tak tantang, bener enggak 100-nya? Silakan maju Mas. Satu, dua. Yang satu mana? Kayak soal ya? Jangan Pak. Jangan nggak siap. Enggak sih. Yang gampang apa yang susah? Yang perkalian aja. Perkalian. Soalnya gampang. 2 kali setengah berapa? 1. Betul. Kamu pembagian ya? 3 dibagi sepertiga berapa? 9. Betul. Mana? 2 dibagi setengah. 4. Betul semua, berarti benar nilainya 100. Dapat kenang-kenangan mata uang terbesar Indonesia. Mas siapa namanya? Ya Kenzi. Pas 3 bawahnya. Nih. Mbak. Ini. Ya, kembali ke tempat. Sudah kembali ke tempat, sudah lulus. Jangan dilihat nominalnya ya. Pun balik sudah lulus semua, dapat 100. Berarti ujiannya enggak palsu. Dapat 100 semua dan uangnya juga 100, nolnya 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Yang saya hormati Pak Solihin dari Kemenag, yang saya hormati Ketua Komite Sekolah Bapak Dr. Sabar Nur Rahman, kami hormati Kepala SD Lukman Al-Hakim, Ketua Komite Paralel, seluruh komite sekolah, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, orang tua, wali murid,
kelas 6 yang kami hormati, kami muliakan, para ustaz-ustazah baik dari SD, SMP, SMA, TK yang kami hormati, dan yang saya banggakan siswa-siswi SD Tirumul Hakim yang hari ini diadakan akhirus sanah, bukan wisuda. Akhirus sanah ya istilahnya, yang saya banggakan. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Pagi ini kita semua sehat walafiat, dapat hadir di acara akhirus sanah SD Tirumul Hakim yang ke-26 kata kepala sekolah tadi. Semoga acara yang kita selenggarakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mewakili pengurus yayasan, yang pertama menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada para asatidz dan ustadzat, para guru yang telah berjibaku, berjuang, mengajarkan, membimbing putra-putri kita selama 6 tahun. Alhamdulillah hasilnya memuaskan, baik itu akademis maupun non-akademis. Juga kami sampaikan apresiasi, penghargaan, ucapan terima kasih kepada semua orang tua wali murid yang selama 6 tahun sudah memberikan kepercayaan kepada sekolah kita dalam mendidik putra-putri kita. Kayaknya 6 tahun yang lalu anak-anak masih pada nangis ya, kecil-kecil. Setelah 6 tahun berjalan, alhamdulillah secara fisik semuanya sehat walafiat. Artinya pemenuhan gizi 6 tahun terpenuhi sehingga sehat semua. Dan tadi kita lihat anak kita terutama yang putri-putri itu sudah kayaan SMA semua, gede-gede semua. Kalau yang putra sebagian ada yang sudah gede dan sebagian masih perkembangan. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang telah memberikan kepercayaan kepada kita, pada kami untuk melakukan proses pendidikan selama 6 tahun. Dan juga kami sampaikan maaf yang sedalam-dalamnya. Boleh jadi apa yang diperoleh selama 6 tahun di luar ekspektasi yang dibanggakan, yang dibayangkan 6 tahun yang lalu. Biasanya ketika awal pendaftaran beasiswa wawancara itu agar putra-putrinya menjadi solih-solihah. Tetapi umumnya ketika sudah kelas 6 yang ditanya akademisnya, matematikanya berapa, juara berapa, dan sebagainya. Itu wajar dan manusiawi dan kami memahami. Insya Allah secara ikhtiar program di sekolah yang kita selenggarakan sudah terlaksana baik dan hasilnya tadi sudah kita saksikan bersama bahwa secara akademis insya Allah anak kita juga tidak ketinggalan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kepercayaannya dan tentu setelah SD ini pesan dari kami adalah lanjutkanlah kebaikan-kebaikan yang telah kita tanamkan selama 6 tahun di sekolah kita. Yang berikutnya kepada anak-anakku sekalian yang kami banggakan, tahun 2045 itu tinggal 19 tahun. Benar ya? 45 kurang 26, 19 tahun. Kalau sekarang kalian usia 12 tahun, berarti umur 31 tahun, kalian masuki Indonesia 100 tahun merdeka. Halo? Anak sekalian, kami sebagai orang tua
lembaga ataupun yayasan dan sebagainya. Insya Allah di tahun 2045 kami sangat bangga ketika kalian semua dipanggil oleh presiden waktu itu, entah siapa presidennya, misalnya yang sekarang dapat nilai matematika 100, Menteri Agama, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, dan sebagainya yang tadi dipanggil itu loh, nama-namanya. Artinya di tahun itu yang kalian usianya baru 31 tahun, itu sudah doktor ya. Pak Sabar doktor umur 25 tahun itu kalau nggak salah. Maka kalian ini 31 tahun sudah doktor, profesor, macam-macam yang insya Allah akan mewarnai Indonesia dengan penuh keberkahan dari putra-putri kita yang sekarang akhirus sana. Amin ya rabbal alamin. Tentunya tidak hanya kedudukan duniawi, dengan akhlak yang mulia tetap akan mewarnai kehidupan yang akan datang. Yang berikutnya, anak sekalian, sesuai dengan teori pendidikannya Ali bin Abi Thalib, bahwa masa pendidikan itu ada 3 fase katanya. 7 tahun pertama itu masa bermain-main, TK, playgroup itu full bermain. 7 tahun kedua masa kalian di SD itu masa tawanan, penjara. Sehingga tadi Pak Kepala Sekolah sampai bunyi ada kata cerewet tanda petik ya. Itu memang masanya masa tawanan, penjara, banyak aturan, banyak tuntutan, banyak perintah dan larangan. Kenapa itu penting? Karena kalian disiapkan untuk masuk ke usia yang paling strategis, yakni masa balik, taklif, pembebanan, jadi orang mukallaf. Ketika di TK main-main saja, tapi SD kalau gagal mendidik anak di SD, dia masuk masa mukallaf, taklif, balik, naudzubillah min dzalik. Kewajiban syariah itu ketika anak sudah balik. Maka teori tadi sangat tepat dan insya Allah Pak Sumaryadi sudah mencerewetkan diri. Ini bahasa Pak Marti bukan saya loh ya. Dalam rangka menanamkan kedisiplinan, ketaatan, ketakwaan sehingga begitu kalian masa balik sudah sempurna bekal-bekalnya. Secara amanah insya Allah para ustaz-ustazah sudah menjalankannya. Wontene, adapun nanti setelah balik masuk SMP kok sampai nggak sholat, nanti kalau masuk neraka jangan sebut nama kepala sekolah ya. Halo? Kalian yang di SD sudah diajari, dibimbing, diperintah, bahkan dimarahi supaya beribadah. Pun ini nanti sudah SMP, SMA kok ngante enggang ibadah, jangan sebut-sebut nama ustazahnya ya. Karena itu kita sudah berikhtiar maksimal agar kalian begitu masa balik sudah siap dengan beban-beban syariah. Dosa, pahala ditanggung sendiri-sendiri. Oleh karena itu kami pesan kepada Bapak Ibu, titipan ini setelah para ustadz mengantarkan masa balik, artinya jenengan punya tugas yang lebih berat agar kebiasaan ibadahnya bisa berlangsung sampai nanti ya meninggal dunia, sampai akhir hayatnya insya Allah. Oleh karena itu, karena masa hidup masih panjang insya Allah, maka tetaplah konsisten dengan apa yang telah diajarkan selama 6 tahun ini. Saya kira sambutan dari kami cukup sekian. Terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya. Halul kalam, billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ahmad Agus Sofwan MPD atas sambutannya.
Kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada pengawas SD Kementerian Pakualaman Umbul Harjo Ibu Susilastuti SPD JAS, serta Kepala Sekolah TKIT Muaz bin Jabal 2 Ketandan, Ustazah Nunu Budiarti SH, serta Kepala Sekolah TKIT Muaz bin Jabal 6 Pandak, ataupun yang mewakili Ustazah Rika Nursanti AMD. Kami juga ingin mengucapkan sugeng rawuh selamat datang kepada Kepala Sekolah TKIT Muaz bin Jabal 5 Berbah, Ustazah Niken Setioningrum SPD, serta Kepala Sekolah TKIT Muaz bin Jabal 7 Pakem, Ustazah Julaikah SPD, dan juga Kepala Sekolah TKIT Muaz bin Jabal Yasmin Sleman, yakni Ustazah Surti SPD. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita melaju ke tahap Esluha Awards ke-6. Pertama-tama kami persilahkan kepada Ketua Jaringan Sekolah Islam Terpadu Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ustadz H. Agus Effendi SE, berkenan untuk naik ke atas panggung guna memberikan penghargaan. Baik, sejenak Bapak dan Ibu, kami persiapkan terlebih dahulu agar kami koordinasikan kembali. Esluha Award ke-6 ini merupakan Esluha Award di mana kami akan memberikan 2 kategori atau kategori 2 terbaik USBD, PABI, PAIBP, dan juga 5 terbaik nilai TKA dan TKAD, serta siswa sebagai peraih lulusan terbaik Esluha Angkatan ke-26. Untuk itu sesaat lagi kita akan juga menyaksikan dan bersama-sama memanggil rekan-rekan ataupun murid-murid yang akan bersama-sama kita undang ke atas panggung. Dan untuk memberikan penghargaan beserta nanti berkenan memberikan sambutan, kami mengundang Bapak Ahmadi Solihin, SPD MPDI, pengawas PAI Kemenak Kota Yogyakarta, berkenan maju ke atas panggung untuk memberikan penghargaan Esluha Awards ke-6. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita ikuti sambutan Ketua Jaringan Sekolah Islam Terpadu Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada yang kami hormati, Ustadz Haji Agus Effendi SE, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang kami hormati dari Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kota Yogyakarta atau yang mewakilinya, Ibu atau Bapak pengawas SD Daerah Yogyakarta, pengawas PAI Pendidikan Agama Islam dari Kemenak, yang saya hormati Ketua Yayasan di bawah konsorsium Yayasan Mulia, teman saya yang saya hormati Pak Dr. Aksanul Fadi, Ketua BPH Konsorsium Yayasan Mulia. Yang saya hormati para kepala sekolah dari Konsorsium Yayasan Mulia, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Banyak banget sehingga tidak saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Pak Lurah, Pak Lurah Mujaunju ya. Yang saya hormati para tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang saya hormati juga para wali siswa, wali murid kelas
yang tadi sudah diwisuda belum Pak Sumardi? Belum ya? Yang sebentar lagi akan diwisuda. Dan yang saya banggakan anak-anak sekalian, murid SDIT Lukmanul Hakim Yogyakarta, dan semua aja yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia yang mempunyai potensi besar dalam akal kita. Kita bisa mengoptimalkan logika-logika sebagaimana Einstein yang mampu merumuskan hukum relativitas, hukum gravitasi dan semacamnya di bidang fisika. Tapi juga tokoh-tokoh besar, para sahabat, para tabi'in yang juga mengoptimalkan potensi akalnya sehingga mampu menguasai 2/3 dunia ini. Kita juga oleh Allah SWT diberikan ruh. Yang dari ruh itu kita semua bisa sangat dekat dengan Allah SWT, meninggikan derajat kita kalau kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka ada doa, ada istighfar, ada puji syukur, itu bagian kita untuk meningkatkan kualitas rohani kita. Kita juga diberikan anak-anak yang soleh dan solihah, yang kita selalu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahkan kita berdoa itu sebelum kita menikah. Bahkan kita juga berdoa itu ketika kita masih anak-anak. Dan Allah insya Allah sudah mengabulkan itu. Ada anak-anak soleh-solehah yang hadir di tengah-tengah kita, yang mampu menghafal Al-Quran, tetapi juga mampu di bidang akademik. Dan SDIT Lukmanul Hakim, ini di tempat ini dulu deklarasi jaringan sekolah Islam terpadu Indonesia di sini juga. Dulu ketuanya Pak Fuadi ya, seksi perlengkapan gitu. Seksi perlengkapannya. Tapi konseptornya di sini Al-Ustadz Bapak Dr. Andes Ahmad Agus Sofwan. Dan SDIT Lukmanul Hakim ini adalah salah satu pionir pertama di daerah Yogyakarta. Sehingga Pak Sumardi ya, kepala sekolah sekarang ini, hanya melanjutkan Pak Mardi ya. Tetapi memberikan kontribusi besar dalam pendidikan di Indonesia, apalagi di Yogyakarta. Menjadi contoh, bahkan pilot project, dari kita mendirikan jaringan sekolah Islam terpadu ini. Sehingga sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala sejak tahun 2000 berapa Pak? 2003 ya, 2003. Sampai sekarang sudah berumur, berarti lulusan ke 26, subhanallah, 26 tahun. Dan ini berarti sudah banyak sekali tersebar di Indonesia ini menjadi tokoh-tokoh besar. Sebagaimana perlu saya ingatkan kepada kita semua, jaringan sekolah Islam terpadu membuat kurikulum ini, kurikulum jaringan sekolah Islam terpadu ini adalah dalam rangka untuk menyiapkan pelopor-pelopor kebaikan bagi lulusan kita, dimanapun dia berada. Tadi mungkin sudah disebutkan cita-cita mereka, atau nanti akan disebutkan cita-citanya ya. Saya yakin cita-cita itu baik dan itu bagian dari Islam. Yang orang tua juga harus memberikan dorongan untuk mencapai cita-cita itu. Ada yang jadi pengusaha, ada yang pengen jadi dokter mata, ada yang pengen mungkin jadi dokter gigi sebelah kiri misalnya gitu ya. Ada yang pengen jadi gamers, ada yang pengen jadi vloggers atau YouTubers gitu ya. Atau cita-cita yang lain, yang semuanya itu bagian dari Islam. Maka anak-anak sekalian, setelah tadi kita bersyukur Allah atas karunia yang luar biasa,
juga kesempatan kali ini kita kayak reuni gitu ya, reuni deklarasi Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Anak-anak sekalian sekarang sudah lulus di kelas 6 dan saya yakin punya cita-cita besar. Landasannya adalah Al-Quran, kemudian juga logika akademik yang sudah dilatih, kemudian juga dipelajari selama 6 tahun ini. Kita coba Bapak Ibu sekalian juga ingat bagaimana dulu ketika pertama kali masuk ke SDIT Luqmanul Hakim itu, kelas 1 dulu ya. Mungkin pakaiannya enggak rapi begitu ya, belum bisa rapi, masih takut-takut gitu. Tapi sekarang anak-anak ini luar biasa. Dan saya titip kepada anak-anak sekalian nanti di SMP, dimanapun SMP-nya, di SMP ABY atau SMP yang lain, jadilah pelopor-pelopor kebaikan dimanapun sekolahnya. Kebaikan itu banyak sekali, bisa di struktur OSIS-nya, bisa di struktur kelas, bisa juga dengan membuat komunitas-komunitas di dalamnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentu berikutnya saya sebagai Ketua CSIT Wilayah Daerah Yogyakarta mengucapkan barakallah, selamat kepada ayah bunda sekalian yang sudah mengantarkan anak-anak ini pada titik ini. Kemudian barakallah juga kepada anak-anak sekalian yang sudah bersusah payah, berjuang semaksimal mungkin dan memberikan prestasi yang luar biasa sebagaimana tadi sudah disampaikan sebelum acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Sumardi dan guru karyawan yang lain yang sudah bersama-sama berkolaborasi untuk mencetak generasi baru yang mempunyai semangat juang untuk kebaikan melalui Jaringan Sekolah Islam Terpadu khususnya di SDIT Luqmanul Hakim yang menjadi sekali lagi jadi panutan bagi SD-SD yang lain di daerah Yogyakarta ini. Selanjutnya tentu kami dari Jaringan Sekolah Islam Terpadu yang pertama tadi menginginkan jadi lulusan kita itu menjadi pelopor-pelopor kebaikan, kemudian tentu ini perlu kolaborasi dari semua pihak. Kemudian yang kedua, dan ini sudah dicontohkan oleh SDIT Luqmanul Hakim menjadi sekolah-sekolah unggul di daerah istimewa Yogyakarta ini. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita mampu untuk menghadirkan generasi baru yang terus berjuang memperbaiki kebaikan, memperbaiki bangsa ini. Dan sekali lagi kita berharap nanti anak-anak ini mempunyai peran-peran besar di masyarakat di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu aja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi barakallah, selamat atas wisuda pada saat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan buat kita semua. Kalau ada salah, saya maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ustadz Haji Agus Effendi SE yang telah memberikan sambutannya pada pagi hari